Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Umi Fatonah. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Ampel. Di sini saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara. Ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, pastinya pikiran kita langsung tertuju pada istilah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya jika kita di depan, kita harus memberi teladan. Ing madya mangun karsa artinya di tengah kita memberikan semangat, dan tutwuri handayani artinya jika kita di belakang, kita harus memberi dorongan. Ketika melihat ke belakang, saya tahu betul ungkapan Ki Hajar Dewantara di atas belum saya jiwai dan saya amalkan dalam peran saya selaku seorang guru. Jika saya menelisik lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 program guru penggerak, saya mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum saya mempelajari modul ini, antara lain: pertama, saya memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Untuk diketahui bahwa saya adalah seorang guru TIK atau informatika. Informatika termasuk pelajaran yang tidak mudah bagi siswa. Saya meyakini bahwa siswa pasti susah dalam memahami pelajaran informatika. Akibatnya, saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong yang perlu untuk mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal ini, pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Yang saya maksud adalah memperlakukan sama pada setiap anak dengan menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas. Saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak untuk memberikan hukuman kepada mereka. Yang keempat, saya fokus untuk mengajar. Namun setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal di atas yang saya yakini selama ini merupakan
sebuah kekeliruan yang besar. Anggapan pertama, bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik, dan mereka juga hidup menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembang kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya memberikan tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lain. Anggapan keliru saya yang berikutnya adalah menjadikan diri saya sebagai penguasa kelas. Hal ini tentunya kontras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang harus menghamba pada anak. Menghamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda. Hamba yang baik dan akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan harusnya berpusat pada siswa. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk memulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberikan ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, saya tahu betul bahwa pembuat perubahan tidak seperti membalikkan tangan, namun tidak ada salahnya saya mulai merubah diri dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seseorang guru yang menjiwai semangat ing ngarsa sung tulodo,
ing Madya Mangunkarsa dan Tutwuri Handayani.